sekali dari berbagai teori, bahkan kemarin ketika ahli yang diajukan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa Don Plagen seperti pasal 55 itu orang yang menyuruh melakukan ialah yang bertanggung jawab. Sedangkan yang Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Menurut Anda pasal rangkumannya ya, pasal 151 itu intinya ya, pelaku tidak bisa dipidana, tapi ini pasal Albert kamera 3 tahun mendatang. Bukan memang betul KUHP nasional baru akan berlaku 3 tahun kemudian sejak disahkan, yaitu tanggal 6 Desember 2025 nanti. Tetapi ini jangan dimaknai secara letterlek, secara kaku ya. Karena perbuatan ya, untuk melaksanakan perintah jabatan dalam pasal 51 itu yang hapus adalah elemen melawan hukumnya. Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Hanya saja dalam KUHP baru kita ditegaskan lagi perbuatan dimaksud yang hapus elemen melawan hukum itu adalah perbuatan yang dilarang. Artinya perbuatan larang adalah termasuk di dalamnya juga perbuatan pidana. Jadi memang tidak perlu pusingkan soal itu ya. Jadi jangan khawatir karena memang ada nilai-nilai hukum yang bisa kita gali dari situ. Bahwa yang dilarang dalam pasal perintah tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum tapi hapus karena adanya perintah jabatan tadi. Gitu, dari orang yang memiliki wewenang atau otoritas. Demikian. Pak Albert, tadi disebut juga kalau kesalahan psikologis penting untuk menjadi pertimbangan dibanding kesalahan deskriptif. Gitu. Bagaimana sebenarnya untuk pertimbangannya? Kemarin kesaksian sudah diberikan di hari Senin, Pak. Jadi memang dalam hukum pidana kita ada kesalahan normatif deskriptif dan juga kesalahan deskriptif. Hukum pidana modern berusaha untuk mencari keseimbangan antara perbuatan dan juga sikap batin. Jadi nggak hanya dilihat dari perbuatannya aja. Kalau hanya dilihat dari perbuatannya saja, maka sudah barang tentu banyak sekali orang dinyatakan secara yuridis bersalah. Padahal belum tentu dia memiliki guilty mind, belum tentu dia memiliki mens rea, belum tentu dia memiliki niat jahat untuk melakukan satu tindak pidana. Dan hal ini sangat matters untuk mewujudkan suatu penegakan hukum pidana dan pemidanaan yang modern. Kemudian tadi disebut juga mengenai penguasa yang berwenang, itu sebenarnya kalau kita bawa ke kasus ini, tentu sudah jelas penguasa yang berwenang adalah FS? Jadi begini, terjemahan dari penguasa yang berwenang itu konteksnya adalah dia memiliki otoritas. Ya. Jadi siapapun yang memiliki otoritas dan kewenangan, dia dapat termasuk dalam kualifikasi, tidak hanya seperti yang ditanyakan oleh Mbak Aja gitu. Tadi Bapak bilang Bapak datang sebagai saksi Prodi Pro-bono, jadi saksi Richard atau manusia? Iya, untuk kemanusiaan sih. Ketika seseorang bersedia untuk jujur, ya, mengakui kesalahan dia, maka saya sebagai akademisi dan praktisi hukum juga tergerak, ya. Karena siapa yang mengakui pelanggaran dan meninggalkannya akan disayangi. Gitu. Siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya, kesalahannya akan disayangi. Satu lagi Pak, mengenai parameter untuk perintah jabatan tadi disebutkan ada 2 asas, proporsionalitas dan juga subsidiaritas. Seperti apa sebenarnya kalau kita lihat? Jadi proporsionalitas itu bicara mengenai bagaimana cara perintah itu diberikan, keadaan pada waktu itu perintah itu diberikan, sarana, prasarana, alat untuk melaksanakan perintah tersebut. Kalau perintahnya itu, maka misalkan untuk lakukan penganiayaan yang sadis gitu, itu kan apakah proporsional atau tidak gitu misalkan. Nah, pertanyaan sama diperhadapkan apakah boleh membunuh gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya ketika elemen melawan hukumnya itu dihapuskan, perlu dilihat apakah seorang Richard Eliezer itu memiliki kehendak bebas atau memiliki niat jahat untuk menghilangkan nyawa dari temannya sendiri. juga ahli-ahli yang dihadirkan, bukan hanya ahli dari kami, termasuk ahli dari jaksa penuntut umum pun inline apa yang disampaikan terkait permasalahan ini. Yang menyuruh melakukan Don Plagen itu pun oleh ahli yang dihadirkan oleh JPU. Itu confirm dengan apa yang ahli kami sampaikan. Karena itu kita tetap berjuang, berusaha secara profesional dan kita mendoakan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Sedikit Pak Freddy juga tadi kan disebutkan bahwa alat tidak bisa dijadikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Alat dalam hal ini yang digerakkan. Apakah ini berarti Richard Eliezer bisa dijelaskan secara betul. tegas? Dalam hal ini
baik ahli yang diajukan oleh JPU maupun ahli kita tadi membuat clear bahwa dalam konteks ini Richard Eliezer adalah tools atau alat, dan karena itu dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Ini jelas sekali dari berbagai teori, bahkan kemarin ketika ahli yang diajukan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa Don Plagen, seperti pasal 55 itu, orang yang menyuruh melakukan dialah yang bertanggung jawab. Sedangkan yang disuruh melakukan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Oke.